Ibu Bapak, kita sejenak akan segera memasuki sesi pemaparan. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan dulu ringkasan temuan hasil fokus grup discussion dan survei Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang akan dibawakan langsung oleh Ketua Umum Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, Bapak Handi Irawan. Mari kita sambut pembicara kita, Handi Irawan D. MBA MKom, Ketua Umum MPK atau Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, Ketua Bilangan Research Center, dan CEO Frontier. Bapak Ibu sekalian semuanya, Shalom dan selamat malam dimanapun Bapak sekalian berada, Indonesia bagian Barat, Tengah, atau Timur. Bapak sekalian, perkenankan saya menggunakan waktu 8 menit untuk memberikan summary, karena saya yakin mungkin ada 100 atau 150 peserta yang tidak mengikuti webinar semalam. Jadi mudah-mudahan ini bagi yang sudah ikut, mudah-mudahan juga menjadi satu pengingat buat kita, sehingga kita bisa mempersiapkan pertanyaan kepada 3 narasumber yang baik. Para pimpinan gereja, baik hamba Tuhan maupun majelis, tua-tua, demikian juga pimpinan yayasan, maupun dari pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan juga aktivis gereja, dan Bapak sekalian semuanya, dan selamat malam, dan mari kita simak sedikit beberapa slide yang menjadi kesimpulan dari 2 kali FGD, dan juga survei yang diisi oleh dekan, wakil dekan, dan ketua prodi ya. Dan tentu saja ini merupakan survei yang fokus, dan di mana data hasil penelitian ini berasal dari FKIP di seluruh Indonesia, terutama dari perguruan tinggi Kristen. Kita tahu kemarin sudah saya sampaikan datanya, di Indonesia ada 37 perguruan tinggi Kristen, ada 21 yang memiliki FKIP, dan puji Tuhan yang mengisi survei ini kira-kira sudah mewakili 80% lebih daripada total mahasiswa FKIP yang ada di perguruan tinggi Kristen. Dan mari kita simak 7 kesimpulan dari hasil survei dan juga dari hasil FGD. Dari serangkaian 2 kali FGD yang sudah dilakukan oleh MPK, di mana respondennya adalah para dekan dan juga ada beberapa yayasan, ada juga wakil gereja, kita melihat ya bahwa penurunan minat dari generasi muda untuk menjadi guru Kristen ada 3 hal yang besar. Yang pertama, yang paling menonjol sudah pasti karena kesejahteraan guru. Jadi profesi guru dianggap profesi yang tidak menjanjikan. Profesi guru dianggap profesi yang memberikan salary yang rendah dan kompensasi yang tidak memadai. Sehingga mereka melihat bahwa ini bukan profesi yang menjadi pilihan mereka. Kemudian yang kedua adalah penghargaan terhadap profesi guru yang dianggap kurang. Memang ada beberapa daerah, terutama di luar Jawa, mereka masih melihat bahwa profesi guru adalah profesi yang baik, yang dipandang masyarakat, yang direspek oleh masyarakat, tapi di kota-kota besar, dan kebanggaan terhadap profesi guru ini semakin menurun. Karena memang penghargaan terhadap profesi guru, baik dari gereja, dari masyarakat, dari keluarga, dan dari berbagai stakeholder lain sudah makin menurun. Dan ketiga, dan tidak terlepas daripada panggilan menjadi guru di sekolah Kristen yang menurun. Dan 3 variabel besar inilah membuat minat generasi muda menjadi Kristen. Kalau demikian, siapa yang bertanggung jawab? Kita melihat ada 3 stakeholder yang menjadi drivernya. Yang pertama adalah gereja, baik di mimbar, baik hamba Tuhannya, bagaimana dia mendorong jemaatnya untuk menjadi guru misalnya. Itu salah satu hal yang penting. Demikian juga dengan strategi maupun program yang dilakukan gereja akan sangat mempengaruhi minat generasi muda, yaitu masih SMA, untuk menjadi guru Kristen. Kemudian stakeholder kedua adalah yayasan sekolah Kristen. Karena mereka lah yang membuat strategi, mereka menentukan arah kebijakan untuk sekolah Kristen. Yang ketiga tentunya FKIP sendiri. Ada 3 yang kita sebut dengan moderating variable, adalah faktor eksternal, di mana sulit untuk mengaruhi mereka, karena mereka adalah faktor-faktor yang di luar stakeholder utamanya, yaitu berhubungan dengan keluarga, kemudian alumni FKIP itu sendiri, dan kebijakan pemerintah. Inilah gambaran daripada 2 kali hasil FGD yang kita buat dalam satu conceptual framework yang mudah diikutin dan mudah dipahami. Nah, kemudian dari hasil FGD ini kita melakukan survei. Dari 33 responden yang mengisi
hasil survei ini ada 7 kesimpulan pokok. Menurut responden dekan dan kaprodi dari perguruan tinggi Kristen, maka minat siswa Kristen untuk menjadi guru sangat rendah, yaitu 7,5%, rendah 27,1%, sedang 59,8%. Jadi kalau dijumlah, hasilnya adalah 94% kategori rendah. Dan kemudian hanya 29,2% mahasiswa FKIP yang berasal dari sekolah Kristen. Artinya 70% mereka yang kuliah di FKIP perguruan tinggi Kristen bukan berasal dari sekolah Kristen. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua adalah terjadi penurunan minat yang besar. Jadi menurut responden dari perguruan tinggi Kristen ini, 46,7% mereka melihat data-data mereka di masa lalu, 3 tahun terakhir, ternyata memang siswa SMA Kristen untuk menjadi mahasiswa FKIP sangat menurun, 46,7%. Mungkin hanya sekitar kurang dari 10% yang mengatakan minatnya naik, dan itu pun adalah FKIP di luar Jawa. Jadi 5 kali lipat dari responden ini dibandingkan yang mengatakan naik, mereka menyatakan penurunan minat. Sudah pasti menjadi satu wake up call buat kita di tengah-tengah sekolah Kristen yang terpuruk. Kalau kemudian minatnya turun, jumlah mahasiswa turun, 5-10 tahun lagi, maka ekosistem pelayanan sekolah Kristen tentu akan semakin berbahaya. Maka itulah sebabnya MPK berupaya bekerja sama dengan BRC melakukan webinar ini supaya kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder, terutama gereja, karena gereja adalah driver utama. 90% dari anggota MPK yang 400 yayasan dan 7.000 unit sekolah di seluruh Indonesia adalah milik gereja. Dan sebagian sekolah-sekolah yang terpuruk, yang tertinggal, yang terlupakan, sekitar 40% atau hampir 3.000 unit sekolah yang terpuruk ini adalah milik dari gereja. Justru 10% sekolah-sekolah Kristen yang dimiliki oleh para entrepreneur, anggota jemaat, rata-rata berkembang dengan baik. Kemudian kesimpulan ketiga adalah hanya 1 dari 2, yang ketiga belum dibacakan, dari 1 di antara 2 mahasiswa FKIP yang setelah lulus menjadi guru di sekolah Kristen. Jadi kalau 18.600 saat ini mahasiswa, ya, jadi berarti sekitar 4.000 saja yang lulus dari FKIP Kristen setiap tahun, maka hanya sekitar 2.000 saja yang akan menjadi guru di sekolah Kristen. 2.000 saja. Padahal setiap tahun Tuhan menambahkan 300.000 anak-anak baru yang beragama Kristen. Sedangkan kita hanya meluluskan 4.000 dan itu hanya sekitar 2.000 saja nanti yang pergi ke sekolah Kristen. Jadi satu angka yang jauh daripada cukup untuk memenuhi kebutuhan guru-guru dari sekolah Kristen di masa mendatang. Jadi Bapak sekalian, Indonesia tidak kekurangan guru. Kita ada 3,3 juta guru dan ada 50 juta siswa. Rasio guru dan murid adalah 1:15. Sama seperti dengan Amerika, sama seperti dengan Jepang, sama seperti dengan Jerman, Prancis, Italia, negara-negara maju. Yang kurang adalah guru Kristen yang mengajar di sekolah Kristen. Dan guru Kristen yang berkualitas. Itulah yang menjadi kekurangan daripada sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Kesimpulan keempat, Bapak-Ibu sekalian. 74,8% mahasiswa baru FKIP lebih unggul secara akademik. Itu good news-nya. Akan tetapi 40,2% kualitas karakternya tidak lebih baik. Padahal seharusnya mereka adalah orang yang terpanggil, seharusnya mereka menjadi keteladanan, kelak menjadi guru. Ternyata 40,2% para dekan, kaprodi mengatakan karakternya tidak lebih baik dibandingkan mahasiswa dari jurusan lain seperti jurusan bisnis atau jurusan sosial atau jurusan sains yang lain. Di antara gereja yang bekerja sama dengan FKIP, hanya 4,7% yang sering mendorong jemaat untuk menjadi guru. Hanya 4,7% saja. Bahkan 62,8% tidak pernah. Atau kemudian para dekan menyatakan tidak tahu. Ini merupakan salah satu panggilan kita bersama. Bagaimana para hamba Tuhan kalau di mimbar, mereka bisa menyuarakan bahwa profesi guru adalah profesi panggilan yang baik. Ini adalah merupakan bagian daripada amanat agung. Dan mengajar di sekolah Kristen itu adalah merupakan salah satu profesi yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Kemudian nomor 6, menurut responden, dekan, dan kaprodi dari PTK, dukungan dana dari gereja untuk FKIP juga masih kecil. Terbukti kalau kita lihat 60% tidak mendapat dukungan, baik untuk beasiswa maupun operasional. Ya, jadi hanya 40% saja yang menyatakan gereja mendukung secara finansial. Yang ketujuh terakhir, meskipun 98,1% berkata bahwa kurikulum sudah cukup relevan dengan kebutuhan, akan tetapi 71% masih merasa ada area tertentu yang perlu diperbarui atau ditingkatkan untuk FKIP itu sendiri.
Jadi Bapak sekalian, inilah 7 kesimpulan dari hasil survei, dan saya paparkan juga hasil FGD dalam satu bentuk kerangka supaya kita bisa melihat, dan nanti apa kata narasumber kita yang akan dipandu moderator Ibu Magdalena, apa respon gereja melihat kenyataan bahwa terjadi penurunan minat di kalangan generasi muda untuk menjadi guru di sekolah Kristen. Terima kasih Bapak sekalian. Selamat menikmati dari para narasumber, dan mudah-mudahan Tuhan memberkati kita dan menginspirasi kita untuk berbuat satu langkah nyata untuk menyelamatkan sekolah Kristen. Terima kasih. Silakan. Hari ini narasumber kita 3 orang, tapi akan dipandu oleh seorang moderator untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait topik yang kita bahas selama 2 malam ini. Moderator kita adalah Ibu Dr. Magdalena P. Santoso STH MSI selaku Ketua Bidang Digitalisasi Pembelajaran MPK. Baiklah, kalau begitu Ibu Bapak, langsung saja kita masuk ke sesi talk show. Mari kita sambut pembicara kita, Pendeta Darwin Darmawan, Sekretaris 1 BPMSW GKISW Jawa Barat. Pendeta Dr. Simpon F. Leon, MPH, Ketua Umum Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE. Paul Richardson, Founder and Director Charis National Academy. Shalom, selamat malam untuk seluruh hadirin yang sudah hadir dalam webinar nasional yang sangat menarik. Terima kasih kepada Pendeta Darwin Darmawan, Pendeta Dr. Simpon F. Leon, dan Mr. Paul Richardson yang hari ini akan memberikan tanggapan untuk beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Pertama, pertanyaan yang kami ajukan langsung kepada ketiga narasumber dan nanti akan dijawab bergantian mulai dari Pendeta Darwin, Pendeta Simpon, dan Mr. Paul Richardson. Bahwa terkait dengan topik gereja penyebab turunnya minat generasi muda menjadi guru Kristen. Fakta sekolah Kristen kondisi memprihatinkan secara kualitas dan kekurangan guru Kristen yang berdedikasi. Realita bahwa gereja diam, kurang peduli, dan tidak berbuat banyak untuk menolong sekolah Kristen. Keprihatinan bahwa generasi muda Kristen tidak tertarik menjadi guru Kristen. Pertanyaannya, apakah akar masalah utama penyebab kebanyakan gereja bersikap demikian? Bagaimana Bapak dan Ibu akan mendorong gereja berbuat konkret menyikapi kondisi kritikal ini? Silakan Bapak Pendeta Darwin Darmawan menanggapi pertanyaan pertama ini. Selamat malam Bapak Ibu. Saya bersyukur bisa bergabung dalam webinar pada malam ini. Yang pertama, apakah gereja adalah penyebab dari menurunnya minat orang muda Kristen untuk menjadi guru Kristen? Ini pertanyaan yang jawabannya tidak bisa hitam putih. Sebab ini adalah realita yang sangat kompleks dan tidak ada faktor tunggal untuk persoalan yang kompleks. Kita misalnya mendengar ada faktor dari luar soal kebijakan pemerintah. Lalu faktor dari dalam misalnya rekan-rekan ada guru-guru di sekolah Kristen yang cukup bagus, itu sering kecewa kalau dibilang ini kan pelayanan. Pelayanan sih pelayanan, tapi saya juga perlu biaya hidup untuk membesarkan anak, untuk menyekolahkan anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang saya mau katakan, ketika situasi bangsa kita dan sekolah-sekolah Kristen tidak cukup memberikan apresiasi yang bagus untuk guru, dan itu sejalan dengan hasil survei dari BRC,
gajinya rendah, penghargaannya rendah, tidak mudah bagi kita bilang, kok anak muda nggak mau jadi guru. Ya, itu pertama. Tetapi saya setuju bahwa sebagai gereja, kita ini adalah garam dan terang dunia. Jadi kalau misalnya realita rendahnya minat anak muda Kristen itu untuk menjadi guru adalah kegelapan, maka pertanyaan pentingnya adalah, di mana kita sebagai terang? Sebab kalau memang ada terang, pasti kegelapan itu hilang. Jadi yang saya mau katakan begini, Bu Mahda dan rekan-rekan. Gereja bukan faktor satu-satunya yang menyebabkan minat orang muda Kristen tidak mau jadi guru rendah, tetapi gereja punya tanggung jawab terhadap menurunnya minat generasi muda menjadi guru Kristen. Nah, dalam pemahaman seperti itu, maka kita harus berbuat sesuatu, menyalakan terang Kristus di tengah-tengah situasi gelap itu, oleh karena pendidikan itu adalah salah satu pekerjaan utama Yesus di tengah dunia. Kita mengerti selain menyembuhkan, Yesus juga mendidik. Nah, ketika minat orang muda Kristen menjadi pendidik di sekolah Kristen rendah, ini sesuatu yang serius. Dan karena itu kita bersyukur ada rekan-rekan dari BRC yang secara konsisten melakukan survei untuk menunjukkan wajah kekristenan yang tidak baik-baik saja. Dan karena itu kita perlu berbuat sesuatu. Nah, baik. Kira-kira Baik, itu, Pak. Bu, ya. Ya. Terima kasih, Pak. Tetapi untuk realita bahwa memang gereja cenderung diam dan kurang peduli dan tidak berbuat sesuatu yang konkret. Bagaimana Bapak menjawab pertanyaan apa penyebabnya dan bagaimana Baik. Bapak mendorong gereja tentang hal ini? Baik, saya setuju, Bu. Kenapa gereja belum berbicara banyak, belum mendorong banyak, belum berbuat banyak untuk mendorong agar terang dia di dunia pendidikan itu menyala? Paling sedikit ada dua ya menurut saya. Yang pertama, sebagian, kalau boleh disebut besar, sebagian besar gereja di Indonesia bergumul dengan kemiskinan. Sekali lagi, sebagian besar gereja bergumul dengan kemiskinan. Ini ada peta sebaran daerah 3T tahun 2020 sampai 2024, dan yang memprihatinkan, sebagian besar daerah itu adalah kantong-kantong Kristen. Nah, menarik sekali menurut saya begini. Kita perlu bertanya, kenapa kekristenan belum berhasil mentransformasi masyarakat Kristen menjadi masyarakat yang at least nggak lagi struggling dengan kebutuhan dasar. Jangan-jangan ada persoalan spiritual di sana yang disebabkan karena kekristenan itu fokusnya pada persoalan nanti dan di sana. Nggak apa-apa deh di dunia kita susah, yang penting di surga kita nanti bersama Yesus. Nggak apa-apa deh kita menderita, yang penting Yesus yang utama. Nah, ini yang membuat kemudian mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar saja susah, maka susah juga buat gereja berbuat banyak di dunia pendidikan. Dan itu yang terjadi pada lembaga-lembaga pendidikan yang berasal dari gereja-gereja yang tidak mampu secara ekonomi. Yang kedua, sebagian gereja di kota-kota besar, ini sebagian nggak banyak juga ya, bergumul dengan kekayaan. Saya baru hadir dalam diskusi di sebuah hotel bintang 5 dari gereja-gereja, dan saya nggak terlalu yakin apakah teman-teman yang mampu, yang kaya ini punya fokus pada panggilan luhur untuk menggarami atau menerangi dunia pendidikan. Nah, kelompok Kristen yang sebaliknya ini fokusnya pada kini dan di sini. Yang penting aku kaya, yang penting aku makmur, yang penting aku sehat, dan nggak lihat nilai luhur lain di luar egosentrisme gerejanya. Intinya, kenapa? Karena kekristenan menurut saya belum jadi value yang mentransformasi dan menghadirkan kerajaan Allah. Pada ekstrim yang miskin tadi fokusnya ke sana, pada ekstrim yang kaya fokusnya cuma dirinya sendiri di sini dan saya. Lupa ada panggilan luhur di dunia pendidikan. Kira-kira begitu, Bu Mahda. Baik, Bapak. Ini menarik sekali. Berarti gereja sedang fokus kepada realita yang menjadi pergumulan jemaat. Sehingga dalam tanda petik mengabaikan masalah amanat agung yang justru harus menjadi tujuan kehadiran gereja di tengah dunia. Terakhir, Pak, untuk pertanyaan pertama ini, apa saran Bapak kalau gereja sudah kehilangan fokus ini?
Ya, yang menjadi berita Injil yang selalu konsisten kita dengar dan kita baca adalah bagaimana pertobatan itu adalah sesuatu yang perlu secara konsisten kita kerjakan. Jadi kalau persoalannya langkah kaki gereja sebagian besar adalah menjauh dari panggilan pendidikan, maka tidak ada cara lain selain kita berbalik arah. Dan itu kan yang disebut sebagai metanoia atau pertobatan. Nah, pada titik ini kita perlu rendah hati mengakui ada hal-hal yang belum benar kita kerjakan sebagai gereja, tapi kita berusaha untuk berbalik arah agar panggilan Kristiani di dunia pendidikan itu menjadi sesuatu yang nyata. Wah, terima kasih Pendeta Darwin. Ini sangat menarik. Artinya seruan bertobatlah. Karena gereja yang dipanggil untuk memberitakan amanat agung dan memaknai sekolah-sekolah Kristen bersama-sama menjalankan amanat agung ini yang harus segera dilakukan. Thank you, Pak. Ini catatan pertama. Berikutnya kepada Pendeta Dr. Simpon F. Lion. Pertanyaannya sama dengan fakta-fakta tadi yang sudah dipaparkan. Apa penyebab atau akar masalah sehingga gereja bersikap demikian? Dan bagaimana Ibu akan mendorong gereja untuk bersikap terhadap kondisi kritikal ini? Silakan Ibu. Iya, pertama-tama saya minta maaf karena rupanya jaringan di tempat ini langsung ada gangguan. Saya harus menggunakan HP dan dalam perjalanan. Tidak apa-apa, suara Ibu jelas. Baik, ya. Setiap gereja itu memiliki prioritas ya kadang-kadang. Jadi setiap periode, setiap tahun, setiap periode mereka punya prioritas. Ada gereja yang memang belum memprioritaskan pendidikan. Bisa jadi tadi benar Pak Darwin katakan ada yang memang memikirkan tentang ekonomi produktif, tentang pembangunan fisik, pembangunan kapasitas yang lain misalnya. Dan mungkin di bidang-bidang dalam tri panggilan gereja, kesaksian itu bukan pada pendidikan, tetapi pada bidang yang lain. Itu yang pertama. Bahwa mungkin juga bahwa gereja kurang peduli, kekurang pedulian ini bisa jadi karena sekali lagi pertama prioritas, kedua karena memang bukan hal yang utama di sana. Tapi persoalan lain juga mungkin bisa dibukakan, minta bantu, bukakan, di share screen kan materi saya Ibu. Minta tolong. Ada persoalan yang juga tidak hanya dari gereja ya, tidak hanya persoalan dari gereja, tetapi juga pada slide yang keempat itu ada persoalan juga yang di luar gereja. Mengapa pendidikan itu bukan menjadi prioritas? Ada persoalan yang sangat mengganggu juga dalam sistem di gereja ya. Yang pertama ialah bisakah semakin diperbesar? Banyak lembaga pendidikan yang sejenis misalnya berkembang dengan kualitas yang baik menjadi tantangan dalam mendapatkan calon mahasiswa baru. Dan lulusan-lulusan dari sekolah kejuruan kita itu sulit juga gitu untuk masuk di seleksi sehingga mereka betul-betul bisa memiliki kurang harapan untuk masuk. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan juga yang lainnya itu belum menyentuh gereja, terutama sekali di bidang pendidikan. Nah, 3 hal ini yang di luar internal gereja itu sangat menghambat. Tetapi tentu kalau ditanyakan apakah di sini bahwa gerejalah yang berperan besar menurunnya minat, saya pikir di satu sisi ada benarnya. Karena memang sekali lagi prioritas dan lain-lain itu sangat kurang. Tapi mungkin kita perlu juga ingat tentang sejarah bahwa gereja sebenarnya adalah pionir di dalam pendidikan. Saya ingat di GKE ya. Di GKE ini ada 2 sekolah yang dari Sending, yaitu sekolah teknik yang sangat terkenal dulu itu adalah sekolah teknik Mendomai, STM.
Randomai, lalu kemudian ada sekolah pertanian. Nah, di saat sekolah ini berjaya, itu hubungan dengan gereja itu kurang. Karena itu dipegang langsung oleh misi. Lalu kemudian dalam sejarah berikutnya ketika diserahkan langsung kepada gereja, gereja kelabakan dalam hal ini. Kelabakan mengapa? Karena gereja belum siap untuk mendirikan sekolah. Bisa jadi karena prioritasnya bukan itu. Dan ini yang kami alami 10 tahun terakhir. Di 10 tahun terakhir ini kami berupaya untuk menghidupkannya luar biasa berat. Kalau orang bilang nasi sudah jadi bubur itu memang di kenyataan yang dialami. Yang saya mau katakan bahwa ada sejarah juga di mana gereja menjadi pionir, tetapi ada sejarah masa kosong di mana pendidikan tidak menjadi perhatian. Ya, baik Ibu Simpon. Terima kasih. Ibu menekankan beberapa kali tentang gereja belum prioritas masalah pendidikan. Berarti kan ada yang menggeser ya Bu. Dan ini sebuah pengakuan yang menurut saya sangat jelas. Dan bolehkah Ibu nanti, karena Ibu tadi mengkaitkan dengan histori ya, ada masa di mana pendidikan menjadi concern dari gereja, ada saatnya lepas ketika gereja pendidikan mau berjalan sendiri, dan ketika dikembalikan gereja tidak siap. Nah, apakah saran konkret Ibu sebagai, ini saya melihat sesuatu yang luar biasa, karena Ibu sebagai ketua sinode ya dari gereja GKI, apa saran konkret Ibu ketika Ibu mengamati clear ini, bahwa gereja sudah tidak memprioritaskan? Apa saran konkret Ibu? Ya, bisa dibukakan slide 2. Di dalam slide 2 itu perlu sekali ada kolaborasi ya tentang pendidikan. Yang pertama ialah, ini slide ini, bahwa gereja perlu memprioritaskan diri terhadap pendidikan melalui visi misi khusus tentang pendidikan. Dan juga gereja perlu ada semacam lembaga khusus yang membidangi pendidikan. Dan ini yang sedang GKI benahi sekarang untuk memprioritaskan diri, memperhatikan, memberikan perhatian khusus kepada pendidikan. Dan yang berikut adalah kita perlu melihat, mempelajari bahwa regulasi pemerintah terhadap pendidikan itu juga tidak menguntungkan bagi gereja, saya pikir ya. Tidak menguntungkan bagi gereja. Sekarang ada FKIP yang khusus sekolah vokasi dan seterusnya. Sementara kita masih pada pendidikan yang memang reguler ya. Ya, baik Bu. Tadi Ibu menyatakan hal bahwa sekarang sedang ada semacam gerakan ya untuk membaharui visi, sekaligus mengingatkan kembali gereja untuk prioritas pada apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi gereja terkait dengan penginjilan dan pemuridan yang dilakukan melalui sekolah-sekolah Kristen, sehingga akan ada komisi pendidikan, akan ada pembaruan visi dan misi gereja. Thank you Ibu, ini sesuatu hal yang sangat menarik dan nanti kita akan kembali ke situ. Mr. Paul Richardson, what is your opinion about this? Apakah, ini kan posisi Bapak ini di sekolah ini, dan sebagai putra yang luar biasa dari missionary terkenal di Indonesia, Mr. Don Richardson, kami sangat menghargai. Nah, sebagai missionary Pak, apa? Bapak pasti akan menjawab dengan jelas dan terus terang. Gereja, apa akar masalahnya sehingga gereja kok, kalau Pak Darwin bilang tidak fokus lagi, kalau menurut Bu Pendeta Simpon sudah kehilangan prioritas. What is your idea about akar masalah penyebab gereja diam dan kurang peduli? And what will you say about gereja harus bagaimana? Silakan Mr. Paul Richardson. Oke, terima kasih banyak Ibu Magdalena. Pendapat saya akan beranggapan kalau dari gereja, dari semua pendeta, ada hati sangat baik, mereka dipanggil oleh Tuhan. Mereka sangat rindu kalau Injil itu maju, mereka sangat mau kalau gereja itu ada dampak
tidak hanya dengan orang anggotanya, tetapi seluruh dunia ini kerajaan Tuhan maju. Terus ini saya tidak pikir negatif tentang gereja. Tetapi mengapa kondisi seperti ini mengenai pendidikan Kristen? Pendapat saya itu karena mungkin banyak orang dari dunia gereja tidak mengerti beberapa hal. Nah, ini sudah disebutkan, saya anak misionaris dan saya mau cerita sedikit dengan sejarah di Papua. Saya lahir di Papua, dibesarkan di sana. Saya lihat bagaimana papa dan mama saya ada pelayanan luar biasa. Mama saya ada perawat, papa saya menerjemahkan Alkitab, dan ada banyak yang dibaptis, ribuan orang dibaptis. Sama seluruh Papua di gunung. Di zaman tahun 70-an, ada lebih dari 1.300 misionaris dari luar Indonesia yang pergi ke Papua dan pelayanan di sana. Tapi yang saya tahu dari sejarah itu, tidak ada satupun misionaris dari 1.300 yang pernah membuka sekolah Kristen. Tidak ada satupun yang saya tahu. Nah, mungkin ada. Mungkin ada 1 atau 2 atau 10, tetapi dari 1.300 tidak ada yang ada di Papua sekarang. Nah, mengapa begitu? Dan ini buat saya sangat sedih, karena waktu saya umur 10, ini keluarga saya kembali ke Kanada, terus pergi ke Amerika. Saya tambah dewasa kalau di Amerika. Terus ini saya umur 32, saya kembali ke Indonesia, saya tinggal di Malang. Nah, saya sempat pertama kali kembali ke Papua. Dan saya pikir saya akan lihat hal sangat luar biasa, seperti gereja akan berkembang sangat baik. Ada banyak pemimpin, ada semuanya akan maju, begitu. Tetapi yang saya lihat itu saya luar biasa kaget. Ini saya di Wamena, saya dinasihat jangan pergi keluar kalau malam. Mengapa? Luar biasa berbahaya. Berbahaya mengapa? Ini pulau Kristen. Tidak, ada gangs, ada banyak narkoba, ada banyak orang keras. Dan pemuda itu sama sekali mereka hilang. Terus itu sama kalau di Jayapura, di Sorong begitu banyak, di seluruh Papua hilang itu anak. Nah, saya pikir banyak tentang ini karena ini buat saya luar biasa sedih. Terus ini saya mulai panggil dari zaman atau generasi orang tua saya. Nah, ini saya berkata dengan hormat. Saya minta kalau tidak ada siapapun yang salah mengerti saya hormat mereka. Mereka mendaki 3 minggu untuk menjangkau orang di gunung begitu. Ada banyak yang dibunuh, ada banyak yang jatuh di pesawat, ada banyak menderita. Pelayanan mereka luar biasa. Terus ini saya berkata dengan hormat. Saya tanya ada misionaris yang sudah tua, bagaimana dengan discipleship itu? Pemuridan, pemuda, anak. Dia menjawab seperti ini, bagi generasi kami, pemuridan itu tidak di dalam vocabulary kami. Kami tidak pernah pakai kata itu. Dia berkata seperti ini, kami ada kesan kalau Tuhan Yesus akan kembali kira-kira tahun 2000. Terus ini yang membentuk pelayanan mereka. Buka gereja, membaptiskan sebanyak orang yang bisa, dan fokus pelayanan itu kepada dewasa. Karena mereka pikir generasi ini yaitu generasi yang terakhir. Dan kalau kita lihat itu sekarang, orang yang bertobat tahun 60-an, 70-an, 80-an, mereka sudah tua sekarang dan pemuda tidak tahu. Kalau saya mendekati remaja di mana saja dan saya tanya apa itu artinya salib Yesus, mereka akan lihat seperti saya gila. Mereka tidak tahu apa itu.
Nah, mereka pergi ke gereja setiap minggu. Oke. Nah, saya kasih ini sebagai contoh saja bagaimana Baik. misionaris itu ada tujuan sangat baik, tetapi mereka tidak mengerti sepenting itu pelayanan bagi anak, mengajar anak, memuridkan anak. Mereka tidak mengerti bagaimana kalau kita survei seluruh dunia, 95% orang Kristen yang dewasa, mereka menjadi Kristen kapan? Waktu mereka lebih muda dari umur 18. Terus ada hati anak kecil yang terbuka, yang percaya. Dan kalau kita ambil mungkin fokus dan uang dan perhatian dari dewasa yang sudah kaku ya, dan memberi perhatian dan budget itu kepada anak, akan kita lihat perubahan luar biasa. Itu yang saya pikir. Terus ini jawaban saya sangat sederhana, itu kalau orang tidak mengerti, itu saja. Terima kasih, Mr. Paul Ricardson. Ya. Respon Bapak sangat jelas tentang apa yang menjadi akar masalah, dan sebenarnya itu menyambung pada pertanyaan kedua. Jadi saya langsung pada Pak Mr. Paul Ricardson untuk pertanyaan kedua tentang dua kritik tajam tentang realita minimnya generasi muda, ya tadi singgung-singgung juga oleh Mr. Paul Ricardson, menjadi guru Kristen. Yang pertama bahwa, kritik pertama, generasi muda Kristen kurang menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, kurang mengasihi Tuhan sehingga tidak peduli dan tidak menghormati amanat agung Kristus untuk penginjilan dan pemuridan yang sangat efektif, yang seharusnya bahkan dikerjakan melalui sekolah Kristen dengan menjadi guru Kristen. Yang kedua, kritik yang kedua adalah bahwa generasi muda Kristen tidak mempunyai Christian mindset atau Christian worldview, sehingga tidak memahami visi, tujuan, makna hidup yang utama, yakni menggenapkan panggilan Tuhan dalam hidup mereka dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Akibatnya generasi muda Kristen tidak mampu melihat, tidak mampu mengerti, dan tidak terpanggil untuk menjawab urgensi kebutuhan guru Kristen untuk misi amanat agung, penginjilan, dan pemuridan. Dan salah satu yang dijelaskan oleh Mr. Paul Ricardson, karena memang gereja tidak melakukan penginjilan dan pemuridan dengan sebagai fokus dan prioritas. Kalau tadi sudah disinggung-singgung. Ini dua kritik tajam, dan indikatornya adalah ini. Nah, jadi Mr. Paul Ricardson, would you please continue bagaimana gereja seharusnya bertanggung jawab untuk menjawab dua kritik tajam ini? Kalau penginjilan dan pemuridan tidak dikerjakan oleh gereja dengan fokus yang serius. What will you say about this? Dan apa saran konkret Mr. Paul Ricardson? Oke. Pemuda yang saya kenal di sekolah karis, kebanyakan mereka sangat mencintai Tuhan Yesus. Dan mereka fanatis untuk Tuhan. Dan mereka ada komitmen luar biasa kuat. Dan mereka sangat mau, seperti kalau di chapel, mereka berdiri. Mereka memuji Tuhan dengan semangat. Terus ini yang saya lihat di depan mata saya tidak terlalu seperti yang disebutkan. Tetapi saya mengerti kalau dari survei, kalau dari statistik ini yang benar tentang pemuda. Pikiran saya itu, kalau anak-anak begitu, tidak ada hati untuk Tuhan. Itu karena mereka tidak terinspirasi. Mungkin yang mereka lihat di gereja, mungkin mereka lihat dengan orang tuanya, yaitu sangat membosankan bagi mereka. Mungkin mereka lihat orang yang seperti Kristen itu sesuatu sangat philosophical, ya, tetapi tidak ada relasi atau hubungan dengan kehidupan mereka secara pribadi. Ini tidak menjawab pertanyaan yang berapi di dalam hatinya, tentang identitinya, tentang makna hidupnya. Dan mungkin itu karena kita, mungkin itu dari generasi kita yang mengarahkan mereka, mengajarkan mereka dengan cara sangat membosankan. Cara mungkin seperti yang itu
cara yang masuk akal kalau zaman dulu, tetapi tidak masuk akal sekarang. Nah, kita baru kirim ada mission trip ini, ada dari sekolah Karis dari kelas 11 dan 12, mereka baru pergi dari Malang, mereka pergi 1 minggu ke Sumba minggu lalu. Dan mungkin ada 10-12 orang begitu. Mereka pergi ke sana, mereka tidak tidur di hotel, mereka tidur di tenda. Oke, mereka pergi ke Waingapu, mereka pelayanan di sekolah Karis di sana, terus mereka masuk di pedalaman. Selama 2 hari tidak ada signal HP, mereka pelayanan dengan anak-anak di desa. Begitu. Mereka mengajar dan ternyata itu mereka ada serangan laba, banyak yang digigit laba ini ada dapat 11, 12, 15 kali. Mereka puji Tuhan karena ada sungai yang mereka bisa masuk. Terus ini mereka menderita. Dan mereka berkata bagaimana itu luar biasa panas dan mereka kosong air begitu. Terus akhirnya mereka kembali ke Malang dan ini saya bertemu mereka. Dan saya kasih mereka sempat di depan kelas sharing tentang mission trip. Ini mereka cerita luar biasa. Terus saya tanya mereka, kalian menderita luar biasa ya? Ya, menderita. Apa menyesal pergi? Tidak mungkin, itu perjalanan luar biasa. Ini anak-anak itu luar biasa. Nah, ini mereka sangat semangat untuk pergi. Nah, mereka terinspirasi karena apa? Mereka ada sempat pergi dan melakukan sesuatu yang benar untuk anak-anak di daerah begitu, di Sumba. Oke. Dan mereka pulang, mereka mencintai Tuhan Yesus lebih dalam begitu. Nah, itu kalau kita pikir mengapa anak berpaling, tidak, mereka menolak Tuhan, mereka menolak gereja, mereka menolak tradisi dari orang tuanya, karena mereka tidak terinspirasi dan kita tidak panggil mereka untuk hidup kuat dan membawa beban, membawa salibnya. Itu saya sendiri baru kembali dari Papua minggu lalu dan terus ini saya kasih video tentang perjalanan saya. Ini naik pesawat kecil dari Wamena pergi ke Eyub. Ini desa sangat terpencil. Ini pertama kali ada orang asing begitu menginap di desa itu. Dan saya sama anak saya, beberapa orang lain, kami tidur di Honai selama 4 malam dan pelayanan. Terus ini kasih video dan terus ini saya tayangkan video ini pada remaja tadi pagi. Apa tahu ini mereka semua menangis. Mereka menangis keras. Jadi saya lihat air mata ini turun. Karena mereka pikir, wah seandainya aku ini bisa pergi ke sana. Dan mereka tanya, kapan kami bisa pergi? Apa ada cara, Mr. Paul? Begitu. Terus ini saya pikir anak-anak yang sekarang mereka mencari petualangan, mereka mencari alasan untuk hidup. Banyak mereka kalau di dalam pandemi, mereka depresi, ada banyak anak pikir untuk bunuh diri, mereka tidak ada teman, begitu. Nah, mereka sudah kembali dan mereka mau bangkit. Mereka mau hidup untuk sesuatu baik. Dan kita, generasi kita harus kasih kesempatan bagi mereka begitu. Baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Thank you, Mr. For Rickardson. Ya, artinya gereja perlu membawa anak-anak muda dalam sebuah pengalaman yang menjumpakan mereka dengan hati Tuhan. Nah, itu intinya pelayanan yang menginspirasi, yang menyapa hati dan membaharui akal budi dan membentuk mindset untuk memaknai hidup dengan benar. Dan ini adalah pemuritan untuk generasi muda Kristen. Pendeta Simpon F. Lyon, bagaimana pendapat Ibu tentang 2 kritik tajam bahwa anak muda kurang mengasihi Tuhan, kurang menghargai pengorbanan Kristus sehingga tidak merespon amanat agung dan tidak mengalami penginjilan dan pemuritan.
dan juga tidak memiliki mindset yang benar, meaning dari tujuan hidup mereka. Silakan, Dr. Simpon F. Leon, bagaimana gereja harus menjawab ini? Silakan. Iya, saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Paul. Nah, saya sepakat dengan itu bahwa itu anak-anak muda itu terinspirasi tentang guru, maka mereka akan terpanggil menjadi guru. Nah, persoalan kita ialah apakah gereja memberi pengertian tentang itu? Ada beberapa orang yang saya pernah dengar begini, Ibu ya. Mereka bertanya gitu ya pada anak-anak muda. Mereka tanya, ibumu, bapakmu kerja apa? Seperti malu dia mengatakan, bapak saya guru gitu. Jadi kalau bahasa di sini bahasanya memberi pemahaman dalam terhadap guru. Jadi begini, apa pekerjaan orang tuamu? Ah, guru saja, gitu ya. Jawabannya guru saja. Jadi bahasa ini memperlihatkan bahwa sangat rendah gitu. Padahal begitu banyak guru yang menghasilkan orang-orang hebat. Orang tua, guru hebat. Nah, dalam sejarah gereja, guru itu berperan penting. Ini yang mungkin tidak dienduskan, tidak disosialisasikan, tidak dibicarakan kepada anak-anak muda. Mengapa? Seperti saya katakan di bagian awal, prioritasnya tidak ke sana. Tetapi sebenarnya dalam sejarah gereja itu ada, itu juga peran guru-guru di masyarakat, guru-guru di jemaat yang juga bisa menjadi guru Injil. Saya ingat sedikit tentang sejarah GKI ya. Jadi gereja Dayak semula itu ada karena guru-guru sebelum ada pendeta, ada sekolah pendeta, guru-guru itu berperan besar. Guru-guru berperan besar untuk mengabarkan, dan begitu banyak juga orang-orang muda ya yang ikut para misionaris belajar tentang bagaimana sekolah, bagaimana menjadi guru. Nah, persoalan kita sekarang karena prioritas kita sekali lagi tidak ada di sana, maka pemahaman tentang guru, kemudian penyadaran tentang peran guru, itu sangat lemah sekali. Padahal di Alkitab itu sangat jelas bahwa Allah itu menetapkan beberapa orang dalam jemaat itu, pertama sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pengajar. Ini dalam 1 Korintus 12. Dalam Efesus 4 itu dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar. Jadi artinya ini peran guru ini besar sekali. Mengapa ini tidak disosialisasikan, tidak membuat terpanggil anak-anak muda? Sekali lagi, itu pada bagaimana gereja memberikan prioritas terhadap pendidikan dan menyiapkan generasi muda. Baik, terima kasih Ibu Simpon. Setidak-tidaknya dari apa yang dipaparkan tentang dua kritik tajam, ini akan menjadi suara yang nyaring yang akan disuarakan untuk membawa kembali gereja pada prioritas, memenangkan anak muda, memuridkan anak muda, menolong mereka mempunyai mindset yang benar tentang makna dan panggilan hidup mereka. Dan guru Kristen adalah salah satu panggilan mulia yang perlu dikumandangkan. Bukan hanya disosialisasikan ya Bu Simpon, dikumandangkan dengan keras ya. Terima kasih Bu Simpon. Berikutnya Pendeta Darwin, silakan. Bagaimana menurut Bapak dengan dua kritik tajam ini realita nih. Generasi muda hatinya tidak fokus kepada mengasihi Tuhan, menghargai pengorbanan Kristus, dan tidak punya mindset yang benar tentang makna dan tujuan hidup. Silakan Bapak. Ya, baik. Di level mikro, dalam kenyataan entah di tempat misi atau di tempat pelayanan gereja, sebetulnya tidak selalu orang-orang muda itu jiwanya tidak Kristiani, tidak serupa dengan Kristus dan seterusnya. Seperti yang Pak Paul bilang,
saya mengenal beberapa orang muda itu yang hatinya dalam tanda petik lebih menyerupai Kristus dibanding orang-orang dewasa. Di gereja, saya ada beberapa penatua yang pemberian waktu, diri, tenaga, pikirannya jauh lebih hebat dibanding para penatua yang sudah dewasa. Jadi yang pertama-tama secara general boleh saja dikatakan orang muda itu tidak punya citra salib Kristus, bisa saja. Tetapi itu tidak mewakili wajah orang-orang muda secara keseluruhan. Ya. Yang kedua, kalaupun memang hasil survei itu adalah realitas secara umum, maka kita yang dewasa perlu secara kritis mempertanyakan kenapa itu terjadi. Maksudnya, orang muda yang seperti itu kan tidak lahir di ruang hampa. Mereka berada dalam situasi gereja, situasi keluarga yang Kristen. Tetapi kenapa mereka pakai bahasa Pak Paul tadi belum cukup terinspirasi untuk menjadi orang muda yang Kristiani. Nah, pada titik ini saya harus jujur melakukan koreksi dari gereja yang Protestan yang cenderung menaruh center dari kekuasaan gereja itu ada pada orang-orang tua. Contohnya gini, di kami misalnya kalau buat cari pengkhotbah untuk kebaktian dewasa atau umum itu dicari pendeta-pendeta yang bagus. Tapi untuk kebaktian remaja, kebaktian pra-remaja, itu pengkhotbahnya dalam tanda petik seadanya gitu. Kadang-kadang waktunya juga mepet-mepet cari. Nah, kalau kita belum sungguh-sungguh memberi hati kepada orang muda, menurut saya tidak salah kalau orang muda kemudian tidak menganggap gereja itu seperti rumah untuk mereka. Termasuk kritik yang harus kita lakukan adalah ketika kita yang dewasa mengatakan, orang muda itu masa depan gereja. Itu kan pemahaman yang tidak sepenuhnya tepat juga. Mereka gereja sekarang, bukan nanti. Maka seharusnya pada saat ini gereja juga menjadi rumah yang di dalamnya mereka bertumbuh, merasa feel at home, merasa relate dengan pergumulannya, merasa mereka di situ diterima dalam prosesnya mencari siapa Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mengenal siapa Kristus yang mengasihi mereka dan menghendaki mereka berbuat sesuatu yang baik untuk kemuliaan Kristus. Terakhir, rasa-rasanya panggilan Kristus itu untuk orang muda adalah panggilan seluas dunia. Ada orang-orang muda yang ketika berbisnis, tapi dia betul menjadi pebisnis Kristiani, yang hatinya itu betul-betul penuh integritas. Ketika dia melakukan itu, dia kemudian mendapatkan uang tertentu, dan itu dipakai untuk persembahan mendukung, misalnya MPK, ya, atau support terhadap BRC. Menurut saya ini juga sesuatu yang baik. Bahwa panggilan menjadi guru Kristen itu panggilan yang luhur, panggilan yang menjadi kehendak Kristus, yes. Tetapi juga kita tidak boleh semata-mata membatasi bahwa hanya itu panggilannya, sehingga kalau tidak begitu seakan-akan orang muda juga tidak Kristiani. Tapi secara umum saya setuju Bu Mahda, dan untuk itu sekali lagi, gereja-gereja dimanapun Tuhan tempatkan kita, harus memberi hati untuk orang muda dan melakukan discipleship agar orang muda ini hatinya mencintai Kristus. Seperti yang tadi Pak Paul ceritakan narasinya. Terima kasih. Baik, Bu. terima kasih Pendeta Darwin. Artinya ketika ada sebuah pengakuan jujur, ketika kita memandang kritik tajam bahwa kenapa anak muda tidak mengalami untuk bisa menghargai pengorbanan kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan, memiliki hati Kristus dan pikiran Kristus, karena memang gereja mengabaikan dalam tanda petik, tidak secara serius merancang kurikulum pendidikan iman untuk anak muda, sehingga mereka betul-betul menerapkan the Great Commandment, mengasihi Tuhan. Dan ketika mereka mengasihi Tuhan dan bisa memaknai hidup mereka menurut rencana Tuhan, maka mereka akan mengerti panggilan sebagai guru Kristen sebagai panggilan yang mulia. Dan anak muda bukan hanya akan menjadi pemimpin dalam gereja, mereka benar-benar
akan menjadi yang dikatakan oleh Pendeta Simpon, guru Injil melalui profesi mereka, melalui pekerjaan mereka, dan salah satunya menjadi guru Kristen. Ini luar biasa. Bila gereja melakukan pemuritan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, hari ini tidak akan terjadi masalah di mana sekolah Kristen kekurangan guru Kristen. Kita berhenti di pertanyaan kedua ini dulu. Karena pertanyaan ketiga kita hold. Sebab masih akan ada paparan dari Pak Handi tentang bagaimana hasil survei dan rekomendasi yang diberikan. Karena tujuan dari webinar ini adalah bukan hanya know something, tetapi juga do something great for the work of God. Sekarang kesempatan untuk hadirin yang hadir dalam webinar untuk mengajukan pertanyaan. Dan Miss Allen, your turn. Your time. Nah, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tidak menyentuh presentasi di belakang, karena nanti takutnya juga akan dibahas di belakang ya. Langsung saja saya akan sampaikan pertanyaan secara berurutan. Yang pertama nih, ke Pak Darwin dulu. Pak Darwin, sebagai seorang pembina ya di Yayasan Pendidikan, bagaimana menurut Pak Darwin tentang gereja mendirikan sekolah menjadi ATM untuk mencukupi keuangannya dan sekolah jadi cash cow ya, susu perahnya ya, sapi perahnya ya, akhirnya tak mampu bersaing dengan sekolah negeri yang full fasilitas. Gimana tuh Pak Darwin? Ini mohon maaf nih, lidahnya lidah Inggris Bekasi. Silakan Pak Darwin. Oke, ya, makasih Miss Valen. Ada kasus-kasus gereja yang menjadikan sekolah sebagai sapi perah, kira-kira begitu ya. Ya, nah idealnya gereja itu mendukung pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen itu adalah pelayanan Kristus di bidang pendidikan. Ini adalah pekerjaan Kristus yang sangat-sangat luhur dan perlu diprioritaskan. Nah, karena itu gereja memang harus mendukung dalam doa, dalam dana, dalam menentukan pengurus-pengurus yang memang terbaik untuk melayani di bidang pendidikan. Nah, tetapi ada gereja-gereja yang mungkin melihat sekolah ini cukup bagus, berkembang. Saya nggak tahu apakah itu salah satunya seperti BPK Penabur misalnya ya. Nah, kalau demikian halnya, kami di Sinode misalnya mendapatkan dukungan nggak dari BPK Penabur? Kami mendapat. Tetapi sedapat mungkin gereja tidak boleh menjadikan itu sebagai dasar untuk membuat BPK Penabur sulit pendidikannya. Ya. Itu komitmen kita. Kita bersyukur dan kalau bisa malah bersama dengan BPK Penabur, Gereja Kristen Indonesia itu mendukung lembaga-lembaga pendidikan Kristen lain yang lebih membutuhkan. Ya. Nah, jadi berdasarkan pengalaman di GKI sih kira-kira begitu, Miss Valen. Kalau ada gereja yang meminta uang dari sekolah sehingga sekolah itu menjadi rendah kualitasnya, itu dosa menurut saya. Itu tidak baik ya. Baik, terima kasih banyak Pak Darwin untuk jawabannya. Lanjut ke Ibu Simpon. Ibu, kalau misalnya sekolah dimulai dari gereja, apakah sekolah Kristen masih membawa misi gereja? Apakah masih ada sinergi antara sekolah dengan gereja? Terdengar Ibu? Ibu bisa diulang karena bisa Bu. Bisa Baik. Apabila sekolah dimulai dari gereja, apakah sekolah Kristen masih membawa misi gereja? Apakah masih ada sinergi antara sekolah dengan gereja? Ibu bisa bukakan antara gereja dan pendidikan Kristen. Baik, sebentar. Ini saya lagi ada freeze juga PPT-nya. Coba sebentar saya coba ya, Bu. Slide 3. Dan jadi di slide 3 itu
itu menggambarkan bahwa antara gereja dengan sekolah dan juga dengan keluarga itu seperti kursi atau bangku ya yang memiliki tiga kaki. Nah, kalau dia 3 kaki, maka satu kaki itu tidak berfungsi, maka ia akan menjadi bisa roboh. Nah, karena itu ketika gereja berperan dalam pendidikan, bahwa pendidikan itu mulai dari gereja, maka wajib dia akan kembali kepada gereja dan mereka akan kembali kepada keluarga, dan 3 kaki ini dia akan berdiri kokoh ketika dia bisa bekerja bersama. Ada satu kolaborasi yang tidak bisa dipisahkan antara gereja, pendidikan, dan keluarga Kristen. Saya kira ini yang menyangkut tadi juga kepada generasi muda. Ya. Baik, terima kasih. Jadi ini semuanya harus sinergi ya, bukan siapa membawa siapa, tapi harusnya merupakan sebuah sinergi. Jadi harus ekuivalen, harus seimbang gitu ya. Nah, untuk Pak Paul nih, berdasarkan pengamatan atau pengalamannya Pak Paul, bagaimana sih sebaiknya menggerakkan anak muda agar mau menjadi guru? Oke, ini dari pengalaman saya ya. Saya tidak tahu selain itu. Karis dibuka tahun 2000. Nah, ini dibuka dengan 5 guru. Ini kami merekrut mereka langsung dari kuliah. Mereka pemuda belum tahu apapun. Terus saya sama dengan orang lain juga memuridkan mereka, mengajar mereka, melatih mereka. Dan kami ada devotion setiap pagi. Kami berenam, bertujuh begitu, bertemu setiap pagi sebelum sekolah, dan kami berdoa bersama, berdoa untuk anak. Nah, itu tidak lama lagi, 5 guru ini ada hati luar biasa untuk anak. Dan mereka tidak mungkin mau mundur dari pelayanan begini. Dan mereka dekat dengan anak, mereka akrab dengan anak, mereka lihat anak berkembang. Terus dengan cara begitu, setiap guru yang kami merekrut, mempekerjakan, mungkin awalnya dia hanya cari kerja. Tetapi karena budaya atau etos di dalam sekolah itu hidup, dan itu dekat dengan Tuhan, dan ada visi yang jelas, hatinya mulai terikat dengan visi dan misi sekolah. Nah, ini sudah 23 tahun ini Karis hidup. Dan strategi saya ini sekarang begini. Di Karis ini sekolah yang dilihat, kalau dari penduduk Malang ini dilihat sekolah elit. Tetapi sebenarnya di dalam sekolah, dari 1000 murid di Karis, kira-kira 400 ini mereka dapat beasiswa. Maksud ini kita memprioritaskan anak-anak yang dari kampung yang tidak mampu bayar. Ini buat Karis ini luar biasa sehat. Kalau hanya anak status tinggi yang di dalam sekolah, setiap kali saya pergi ke sekolah begitu, yang saya lihat itu sangat kaku, dan seperti tidak ada, tapi saya ada kesan seperti di mana Roh Kudus di sini. Seperti sulit nafas di sana. Tapi kalau ada beasiswa, ini bantu dengan anak kebutuhan khusus. Dan anak-anak yang kaya ini duduk bersama dengan anak kurang mampu, begitu mereka menjadi teman dekat, dan ini Karis hidup dengan cara begitu. Nah, itulah terbelakang aja. Maksud saya begini, dari 400 anak yang belajar di Karis, yang dapat beasiswa begitu, banyak mereka tidak mampu bayar kuliah. Terus ini saya mencari dari mereka semuanya, siapa punya karakter luar biasa, siapa yang cerdas, punya hati untuk Tuhan, dan karena saya mengajar semuanya waktu mereka di SMA, dan
saya lihat dan saya berdoa siapa yang mungkin bisa menjadi guru luar biasa. Terus ini saya berkata pada anak, hei kamu bisa menjadi guru luar biasa. Tolong berdoa ya. Kalau kamu rela kembali dan mengajar di KRIS ini, saya bantu kamu dengan SPP kalau kamu kuliah. Gitu. Dan itu sederhana. Dapat S1 itu 4 tahun, terus ini kamu kembali ke KRIS dan mengajar 4 tahun. Nah ini saya lihat mereka akan mengajar 4 tahun di KRIS, mereka akan lanjut karena hatinya sudah dimiliki oleh visi dan misi KRIS. Begitu. So itu cara kalau di sini. Nah ini juga ada, kalau seandainya ada peserta di Zoom call ini yang rindu mungkin datang ke Malang, lihat KRIS, silakan datang, hubungi KRIS begitu. Hampir setiap minggu ada yang datang dari Medan, dari pulau lain, dari Jakarta, dari seluruh Indonesia mereka datang ke KRIS untuk belajar kurikulum, belajar cara mengajar anak begitu. Dan ini juga saya mau berkata sebelum ini kita tutup. Sudah 7 kali kami mencoba membuka IKIP untuk mempersiapkan guru Kristen. Ini lulus dari Kopertis di Surabaya, ini pergi ke Jakarta, ditolak itu setiap kali. Terus ini kami lihat apa bisa akuisisi dari institusi lain, tidak bisa. Ini setiap kali gagal. Ini saya tidak tahu. Apa ini maksud Tuhan tidak mau kalau kami melatih guru dan mempersiapkan guru untuk 5.000 sekolah Kristen yang ada di Indonesia. Itu visi yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya pikir kita bisa membangkitkan generasi Kristen luar biasa untuk bisa pergi mengajar seluruh Indonesia. Dan bisa sekolah Kristen akan terkenal sebagai sekolah yang paling hebat, paling berkualitas di Indonesia begitu. Tapi tidak bisa jadi. Nah, kalau ada seandainya ada satu orang di Zoom call ini yang bisa membantu kami dengan masalah itu, saya luar biasa senang. Oke, itu saja dari saya. Thank you ya. Baik, berarti intinya adalah agar seimbang juga ya apa yang dikatakan dengan apa yang dijalankan. Sekolah harus, etosnya itu harus sejalan dengan murid-murid, sehingga murid sendiri dapat mengalami dan akhirnya merasakan apa yang ingin diberikan tujuannya dari para guru-guru. Baik, untuk Pak Darwin, ini pertanyaan terakhir dari narasumber, nanti Ibu Simpon juga Pak Paul juga akan mendapatkan masing-masing satu pertanyaan. Untuk Pak Darwin nih, gereja sebagai pionir dalam pendidikan, apakah gereja memang tidak tertarik karena fokus yang berbeda dengan pendidikan? Ya, kalau gereja tidak melihat bahwa pendidikan itu adalah bagian dari pelayanan Kristus, bisa jadi gereja kehilangan prioritas buat terlibat dalam pelayanan pendidikan. Nah, kenapa itu terjadi? Faktornya banyak. Seperti yang tadi kita dengar dari Bu Simpon, ya, dari Pak Paul, dan lain-lain. Nah, dalam kasus di GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, kami memiliki lembaga pendidikan, dan awal mula misalnya lembaga pendidikan itu ada adalah karena dulu orang-orang Tionghoa kesulitan untuk mendapatkan sekolah. Maka didirikanlah misalnya gereja sekolah PPK Penabur gitu. Nah, dalam perjalanannya sekolah ini berkembang diberkati Tuhan, dan kita secara serius dan khusus memikirkan orang-orang terbaik di gereja menjadi orang-orang yang bisa mengurus sekolah yang ada. Ya, jadi ini yang terjadi. Nah, saya tidak tahu dan sulit untuk melakukan penilaian secara hitam putih kalau ada gereja-gereja yang belum terlibat atau terpanggil untuk melakukan pekerjaan Kristus yang mendidik jemaat dan masyarakat. Ya. Nah, Bu Simpon, pertanyaan yang sama karena Ibu juga ada di Majelis Sinode, mungkin boleh menanggapi Bu.
Gimana menurut Ibu, apakah gereja sebenarnya nggak punya minat ya Bu terkait pendidikan atau berbeda minat? Ya, Ibu. Kalau kita kehilangan salah satu bidang pendidikan yang adalah kesaksian gereja, saya kira kita seperti kehilangan satu panggilan utama. Panggilan utama gereja itu bersaksi. Kita tidak mungkin lagi bersaksi seperti dulu ya. Kita harus mungkin ada yang mencari jiwa. Itu tidak. Tapi pendidikan itu begitu penting untuk mengubah kehidupan, mengubah masa depan, mengubah wajah gereja, wajah masyarakat dan bangsa. Itu adalah melalui pendidikan. Tetapi satu, Mbak Amisya, bahwa ada orang yang tidak terlalu menghargai yang namanya pendidikan dengan cara yang tidak benar. Misalnya gini, ada orang yang kerja keras, ke sekolah luar biasa gitu ya, sampai mendapat pendidikan tinggi, tetapi di tengah masyarakat, pemerintah, itu sama sekali tidak dihargai. Ada orang yang tidak mendapat pendidikan yang pas untuk dia tempati dalam jabatan tertentu, tetapi dia mendapatkannya tanpa melalui tidak sesuai dengan taraf pendidikannya. Dan ini akan membuat anak-anak muda, akan membuat orang tidak terpanggil untuk sekolah. Saya kira ketika kita juga terhadap guru ya, ketika kita tidak memberi peran guru itu penting. Dan guru itu kalau di dalam gereja adalah dia juga adalah guru Injil. Kalau saya begitu ya, tidak hanya mengajar soal ilmu, tetapi juga tidak hanya knowledge, tapi juga dia spiritualitas. Maka saya kira ini menjadi khas dari sebuah pendidikan yang benar. Bahwa pendidikan Kristen itu berkarakter Kristus. Berteladan Kristus dan berlandaskan pada Kristus. Nah, jika dalam dunia sekarang ini itu perlu ada bagaimana gereja menguatkan, dan ini yang sedang kami lakukan. Ini yang sedang kami lakukan, meskipun yang tertatih-tatih untuk melakukan itu. Karena itu webinar hari ini saya sangat merasa bersyukur. Hasil dari penelitian itu menurut saya tepat sekali buat gereja untuk mulai berubah. Untuk menyentuh hati kita begitu gereja. Untuk tidak meninggalkan salah satu kesaksian penting dari gereja tentang di dunia pendidikan. Tentu kesaksian banyak sekali. Tetapi pendidikan ini sangat penting untuk mengubah. Dan generasi muda di mana Indonesia emas 2045 dan bonus demografi. Saya pikir dua hal ini harus disiapkan oleh gereja untuk menuju ke sana menyiapkan anak-anak muda. Saya terpanggil untuk itu, Miss, untuk menyiapkan itu. Baik, oke. Terakhir ke Pak Paul. Habis itu ada satu pertanyaan, terserah siapa yang boleh jawab. Ini Pak Paul dulu ya. Pak Paul, kalau ngomongin tentang, ini kan Pak Paul sendiri adalah anak seorang misionaris. Menurut pengalaman Bapak, kemarin kita bahas bahwa keluarga ternyata salah satu faktor yang menyebabkan generasi muda tidak ingin menjadi pendidik gitu ya. Nah, bagaimana pengalaman Pak Paul dari ayah kepada Pak Paul untuk meneruskan semangat untuk menjadi pelayan itu, Pak? Ya, orang tua saya, tuanya luar biasa. Cara saya dibesarkan, tidak ada listrik di tempatnya. Kami tidak ada kamar kecil di dalam rumah, harus pergi ke sungai. Dan setiap sore kami semua pergi berenang, itu cara kami mandi. Setelah itu kami kembali ke rumah, makan bersama. Terus setelah itu bapak saya menyalakan lampu dan kami belajar Alkitab dan berdoa sampai tidur. Bisa 2, bisa 3 jam setiap malam. Dan saya dapat rekaman waktu saya mungkin umur 5, saya mengajar keluarga saya, kakak saya dari buku Daniel begitu.
Dan saya pikir dengan cara saya dibesarkan begitu, tidak ada pengaruh dari televisi, internet, musik, dari budaya dunia. Dan Bapak dan Mama duanya sangat fokus setiap malam ini mereka berkomit pada anaknya, mengajar anaknya. Dan kami bertiga, kami bertiga terus nantinya ada adik juga 8 tahun lebih muda dari saya. Kami berempat. Sekarang hidup untuk Tuhan dan saya pikir ya itu pasti karena caranya kami dibesarkan. Tapi juga kita semua perlu, ada frase dari Afrika, it takes a village. Ya, ini butuh kampung atau desa, semuanya orang untuk membesarkan anak. Dan itu sebenarnya saya setuju. Dan waktu 3 anak saya remaja, saya butuh orang lain untuk memuridkan mereka. Mereka sudah mendengar cukup banyak dari saya. Dan ini luar biasa, saya puji Tuhan kalau ada pendeta yang bisa memuridkan anak saya, menasihati mereka, menjadi terlibat di dalam kehidupan. Nah, mereka sudah hidup di Amerika. Dan itu sama dengan saya. Ada orang selain orang tua saya yang memuridkan saya dari SMA sampai kuliah. So, kita semua bisa terlibat dengan pelayanan anak. Juga ada banyak keluarga tidak ada ayah. Bukan yatim piatu maksud, tapi mungkin ada ayah di rumah tetapi ayah orang mabuk atau sibuk atau pemarah atau tidak peduli anak atau orang tuanya bercerai. Semakin banyak keluarga begitu. Dan anak itu sangat membutuhkan ayah. Dan dari gereja bisa bapak-bapak bisa menjadi terlibat di dalam kehidupan anak-anak begitu. Kasih waktu, kasih perhatian, kasih nasihat. Membawa mereka makan es krim bersama dan mengobrol. Saya tidak tahu kalau itu menjawab pertanyaan, tapi ya itu yang di hati saya. Sangat menjawab, Pak. Jadi intinya adalah bahwa bagaimana hidup ya, itu harus mengalami, ngomongin pemuridan adalah ngomongin hidup bersama, kan cuma secara fisik bersama-sama, tapi ada sharing values ya, ada nilai yang dibagikan. Bahkan catatan yang sangat penting tadi adalah bukan cuma orang tua, tapi setiap orang di sekitar kita pun dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk dapat meneruskan nilai-nilai tersebut. Nah, oke nih, pertanyaan terakhir, silahkan siapa aja yang menjawab. Setelah itu nanti akan saya kembalikan ke Ibu Magda. Jadi, menurut narasumber, kalau ada gereja yang belum atau tidak menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas sampai saat ini, menurut para narasumber, apa yang dapat disampaikan kepada gereja-gereja tersebut tentang dampak ataupun hal-hal lainnya? Silakan, siapa yang mau menjawab? Jangan sampai saya yang jawab. Silakan, Pak Darwin, Pak Paul, atau Ibu Simpon, kalau ada gereja yang masih belum atau tidak menjadikan pendidikan sebagai prioritas, apa yang mau disampaikan? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Gitu ya. Nah, Yang pertama ini pasti baik, pertanyaan baik. Mungkin yang banyak tidak mengerti, yang saya percaya itu 4 hal, dan itu 4 hal yang meyakinkan saya sendiri untuk memberi kehidupan saya kepada pendidikan Kristen. Yang pertama itu strategis Tuhan Yesus itu apa? Selama 3,5 tahun, Yesus lakukan apa? Dia ada 2 peran. Satu itu sebagai dokter. Kedua itu guru. Dan caranya dia mengajar muridnya itu membawa mereka kemana-mana. Itu yang kita berkata ini. Pemuridan. Ini lebih bermakna dari mengajar, lebih dalam dari mengajar. Ini life on life itu.
Yesus bersama dengan mereka, selalu dengan mereka, dan mereka berjalan bersama. Dan Yesus lihat petani, Yesus lihat ikan nilai, begitu uang, dan Yesus mengajar dari semua hal itu, dan mereka belajar apa itu kerajaan Tuhan. Nah, apa di dalam gereja-gereja ada discipleship, ya, apa ada pemuridan, karena itu yang Yesus kasih sebagai contoh pelayanan. Kalau kita terkesan bahwa pelayanan itu yang terjadi di belakang mimbar 1 jam setiap minggu, apa kita pikir itu benar akan ada dampak di dunia? Itu saya tidak maksud tidak hormati itu. Saya hormati. Tetapi pengaruh itu sangat tipis. Kalau di dalam sekolah Kristen ini kita bersama dengan anak sampai 30 atau 35 jam setiap minggu. Dan ini tolong bayangkan kalau seandainya ada satu guru, ini guru yang mampu, ya. Guru yang benar ada dampak dengan anak. Seandainya guru itu mengajar 20 anak, dan guru mengajar selama 20 tahun. Oke, itu berapa anak? Itu 400 anak yang dapat 2 semester dari guru itu. Yaitu banyak waktu. Ini pengaruh sangat besar. Ini alasan saya percaya bahwa guru itu orang yang paling pengaruh di dunia. Lebih dari politician, lebih dari tetapi lebih dari pendeta. Karena guru ini bersama dengan anak, dengan zaman yang anak sangat ingin tahu dan mau belajar, dan hatinya terbuka. Terus ini saya belajar tentang the dimensions of influence itu. Kalau kita pikir, apa yang lebih banyak dampak? Kalau pengaruh itu lebar sekali, maksud seperti contoh itu siaran radio, 100.000 orang mendengar itu, tipis tetapi lebar. Kalau ada satu orang dengan satu anak selalu begitu mengajar dia, ini sangat tebal, ya, tidak lebar, ini dalam sekali. Nah, Yesus memilih yang mana? Terkadang Yesus memilih ada pengaruh dengan 5.000 orang, 6.000 orang itu. Terkadang Yesus mengajar orang di dalam rumah, mungkin itu tidak tahu, mungkin 20 orang. Tapi setiap hari Yesus kasih waktunya, energinya, doanya itu pada apa? 12 orang begitu. 12 orang. Dengan 12 orang Yesus bangun kerajaannya. Nah, ini Yesus mengajar kita apa yang punya pengaruh yang kuat. Nah, yang paling miripnya Yesus dengan 12 murid, yaitu yang terjadi di dalam sekolah Kristen setiap pagi. Dan apa setiap guru di sekolah Kristen memuridkan anak? Mungkin tidak. Tapi seandainya ada guru yang tahu, ini tanggung jawab dia, tidak hanya mengajar, tapi memuridkan anak. Discipleship, ya. Wow. Ini ada pengaruh besar di dunia. Terima kasih atas pertanyaannya. Thank you. Baik, saya jadi teringat nih ya di bahasa Jawa nih yang Bapak Ibu dari Jawa, karena suami saya orang Jawa. Orang Jawa tuh bahasa Jawanya Tuhan Yesus itu Tuhan itu Gusti Pangeran. Orang kira pangeran itu artinya adalah anaknya raja. Tapi ternyata pangeran itu dari kata ngenger, yang artinya belajar. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan pengajaran buat setiap kita. Jadi yang mau dikatakan oleh Pak Paul tadi adalah, kalau kita sebagai seorang Kristen, kita gereja sebagai pengikut Kristus, sudah sepatutnya kita meniru dan melaksanakan, meneladani Kristus yang juga melakukan pemuridan dan memberikan pembelajaran kepada banyak orang. Tapi berfokus juga pada 12 orang yang menjadi para rasulnya. Baiklah, kalau begitu, Ibu Bapak,
Di sini kita tutup dulu bagian Q&A dari para peserta. Mohon maaf jika masih banyak ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kami bahas. Tapi kalau misalnya Ibu Bapak merasa ini pertanyaan yang sangat penting, mohon dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke admin BRC ataupun admin MPK. Nanti sebisa mungkin akan dijawab oleh para narasumber ataupun perwakilan dari BRC dan MPK terkait pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak. Sekarang saatnya sebelum kita memasuki pertanyaan ketiga dan closing statement, Pak Handi Irawan akan menyampaikan rekomendasi yang akan mengawal puncak tujuan webinar ini yang akan direspon oleh 3 narasumber. Silakan Pak Handi Irawan. Baik, terima kasih Bu Magda. Mohon di sharingkan slide-nya. Jadi Bapak sekalian senang sekali mendengar dari ketiga narasumber yang melihat dan mengajak bahwa gereja seharusnya memprioritaskan pendidikan. Dari perspektif MPK misalnya, kita melihat bahwa banyak pertumbuhan gereja, bahwa jumlah umat Kristen kita yang bertumbuh selama 10 tahun terakhir ini, salah satu faktor yang membuat pertumbuhan atau penambahan jumlah umat Kristen Indonesia nomor 1 adalah sekolah Kristen di seluruh Indonesia. Maka kekhawatiran MPK kalau sampai sekolah-sekolah Kristen semakin tidak berkualitas dan kemudian mengalami kemunduran, maka akan mempengaruhi penambahan atau pertumbuhan umat Kristen dan akhirnya juga mempengaruhi pertumbuhan gereja. Dengan demikian, maka seharusnya gereja berpikir bahwa sekolah Kristen sangat penting sekali untuk menambah jumlah umat Kristen dan pertumbuhan gereja di masa mendatang. Dan yang kedua, Bapak sekalian, hasil survei dari BRC mengatakan bahwa teman dekat dari anak muda yang dari gereja itu hanya sekitar 11-12%. Tetapi teman dekat mereka yang dari sekolah itu mencapai 50% lebih. Dan tidak mengherankan, maka tingkat spiritualitas anak muda seringkali ditentukan juga pergaulan mereka ada di sekolah. Maka sekolah Kristen yang memiliki Christian worldview adalah sangat penting sekali Bapak sekalian. Dan hasil dari BRC juga menunjukkan bahwa sekolah Kristen sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran, tingkat kesejahteraan daripada daerah-daerah Kristen. Salah satu pertumbuhan umat Kristen yang paling rendah bahkan mengalami kemunduran, contohnya adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah salah satu sedikit provinsi di seluruh Indonesia yang tahun 2010 sampai tahun 2020 persentase umat Kristennya mengalami penurunan dari 1,8% menjadi 1,6%. Kenapa yang terjadi? Karena memang sekolah-sekolah Kristen di Jawa Tengah kualitasnya relatif lebih rendah. Mengapa banyak kemiskinan-kemiskinan yang tadi Pak Darwin katakan berada di kantong-kantong Kristen? Karena banyak sekali sekolah-sekolah Kristen di kantong-kantong Kristen memiliki kualitas yang rendah, bahkan tidak memiliki Christian worldview. Jadi contoh yang sangat nyata, saya berharap memberikan tambahan. Gereja seharusnya mementingkan pendidikan Kristen di Indonesia. Dari hasil survei dan juga dari berbagai digabungkan dengan berbagai survei yang lainnya, kita merekomendasikan untuk gereja yang bisa dilakukan bersama-sama dengan MPK dan mohon kita renungkan bersama-sama. Saya berharap bahwa gereja sungguh-sungguh setiap hamba Tuhan bisa mengedukasi jemaat melalui mimbar gereja. Saya paham banyak beberapa gereja yang sangat makmur, kan? Seringkali jemaatnya tidak memilih guru sebagai salah satu profesi utama mereka. Tapi paling tidak, kan? Kalau itu pas, hamba Tuhan di mimbar dorong, berikan penghargaan kepada mereka. Bahwa gereja adalah profesi yang mulia, panggilan yang sangat baik. Atau bekerja sama dengan gereja-gereja lain untuk mendorong, kan? Bahwa generasi muda untuk memikirkan panggilan Tuhan untuk menjadi guru. Sama seperti yang tadi Paul Richardson katakan, Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Selama 3,5 tahun dia hidup, dia banyak melakukan pengajaran dan pemuritan. Kedua, jangan lupa, saya mohon setiap gereja dari Sabang sampai Merauke harus memiliki departemen atau komisi pendidikan Bapak sekalian. Karena strategi mementingkan sekolah atau pendidikan tidak akan terwujud kalau tidak strukturnya. Hanya punya visi atau punya misi atau strategi, tapi kalau tidak ada struktur, tidak ada orangnya, tidak akan berjalannya. Sangat penting sekali, taruhlah departemen, kompartemen, komisi, atau apapun namanya yang berhubungan dengan pendidikan, dan isilah mereka dengan orang-orang baik dari sinode. Dan sekali lagi, terus nomor 3 tadi memotivasi jemaat untuk menjadi guru, kemudian membuat berbagai program guru asuh, misalnya dengan memberikan beasiswa, misalnya, menyediakan hal seperti ini. Dan yang kelima adalah mengalokasikan dana
untuk berbagai pengembangan sekolah tentunya ya. Jadi saya tidak tahu berapa persen. Jadi jangan sampai 100% digunakan untuk membangun gereja secara fisik, Bapak sekalian. Era digital memungkinkan kita untuk menghemat, membangun gereja secara fisik. Sangat ironis kalau ada gereja-gereja yang memiliki gedung yang sangat bagus, tapi sebelahnya kurang dari 100 meter, kurang dari 1 kilometer sekolahnya yang 5 hari di mana anak-anak sekolah, ternyata sekolahnya kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan gedung gereja. Perlu menyisihkan, ada yang 3%, ada yang 5%, tapi mulai sekarang kita sisihkan seluruh pendapatan gereja untuk pendidikan. Ini beberapa himbauan atau rekomendasi kita untuk gereja. Dan kemudian kedua, untuk teman-teman pada malam hari ini yang mengikuti webinar dari Yayasan Sekolah Kristen, kita banyak belajar dari beberapa yayasan sekolah Kristen yang sangat bagus, seperti Penabur misalnya, seperti Pelita Harapan, seperti IPK, seperti Kalam Kudus, dan kemudian seperti Petra misalnya, atau sekolah-sekolah lain yang sangat bagus. Kan? Apa rekomendasi untuk yayasan sekolah Kristen? Pertama, sudah pasti perhatikan kesehatan guru. Tidak mudah dan tidak ada banyak waktu malam hari ini kita bisa menceritakan, tapi kita harus punya keinginan. Jadi jangan bangga kalau kita bisa menggaji guru rendah. Sangat menyakitkan, Bapak sekalian. Kalau kita mengatakan, wow, kita menjadi pengurus yayasan yang luar biasa, karena bisa menggaji guru yang rendah, dan mereka mau ya. Dan tidak, Bapak sekalian. Mereka juga membutuhkan kesejahteraan, dan kita perlu memperhatikan hal seperti ini. Kemudian kedua, tentunya yayasan juga menginspirasi dan memfasilitasi murid untuk menjadi guru. Karena dari sanalah mereka justru tidak banyak program khusus yang yayasan lakukan. Bagaimana mendorong lulusan SMA atau SMK-nya untuk menjadi guru. Perlu pada saat mereka ada di ruang kelas, mereka bisa melakukan berbagai program seperti ini. Dan sudah pasti memberikan program pengembangan guru. Guru-guru yang berkualitas akhirnya menghasilkan murid-murid yang berkualitas. Guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang baik akan menjadi contoh keteladanan yang baik. Dan ini pasti akan memberikan inspirasi bagi banyak murid-muridnya kelak di kemudian hari. Juga ingin seperti guru mereka. Jadi gurunya kalau tidak ada keteladanan, gurunya tidak berkualitas, mengajar dengan tidak baik, saya yakin itu merupakan contoh yang sangat buruk dan sangat tidak memotivasi anaknya, tidak inspiratif bagi murid-murid SMA untuk kelak menjadi guru. Dan apa yang kita bisa lakukan kalau kita berada di ladang pelayanan di FKIP misalnya, kita tahu berharap bahwa ke depan dari total 37 ada 21 yang memiliki FKIP. Di slide selanjutnya adalah slide yang berhubungan dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi saya berharap setiap dekan atau wakil dekan atau kaprodi yang pada malam hari ini join webinar ini, kurikulum FKIP yang mampu menjawab tantangan profesi guru. Mari kita banyak berdoa, banyak berdiskusi, gunakan talenta kita untuk membangun kurikulum yang sesuai dengan tantangan tentunya dalam perspektif Christian worldview. Kemudian juga program beasiswa talent guru Kristen. Kemarin dari hasil survei menunjukkan bahwa sekitar 20% lebih FKIP memberikan beasiswa, tapi mohon pertolongan Tuhan supaya rektorat bisa memberikan beasiswa. Saya senang sekali dengan Petra yang Ibu Magda sharingkan 100% mahasiswa FKIP-nya diberikan beasiswa. Demikian juga UPH dengan beberapa FKIP yang lain ya. Kita doakan agar Tuhan memberikan banyak cash flow yang positif kepada jurusan-jurusan yang lain. Dan FKIP ini kemudian bisa diberikan juga satu semangat karena dukungan financial dari rektorat, dan kemudian FKIP bisa bersama-sama dengan para rektor. Jadi para rektor yang join pada malam hari ini, besok bisa meeting kepada dekan-dekannya FKIP dan bersedia untuk memberikan dukungan yang baik. Karena itu memberikan masa depan yang sangat penting buat sekolah Kristen. Sekali lagi Bapak sekalian, kenapa guru atau kepala sekolah kalau di negara maju seperti di Eropa misalnya, mereka digaji sangat layak? Karena mereka berpikir sederhana. Kepala sekolah yang baik dan guru yang baik bisa mencetak manajer, bisa mencetak direktur, bisa mencetak direktur perbankan, mencetak orang-orang profesional yang baik. Tapi direktur dari satu perusahaan tidak mampu mencetak guru. Lalu kenapa guru atau kepala sekolah yang mampu mencetak orang-orang hebat, kemudian mereka justru malah digaji yang rendah? Padahal mereka yang mencetak orang yang hebat di dunia marketplace tidak sanggup mencetak guru. Oleh karena itu juga buat para FKIP, mari kita tingkatkan strategi kolaborasi FKIP dengan gereja dan sekolah Kristen. Saya berharap MPK bisa menjadi jembatan memfasilitasi. Seluruh FKIP di Indonesia sekarang sudah tergabung di dalam MPK. Saya berharap dari Nomensen Metodis di Sumatera. Saya berharap di Petra di Jawa Timur. Saya berharap UKSW dan UKDW. Saya berharap UKI dan kemudian juga UPH.
Saya berharap ada Citra Bangsa, ada Arta Wacana, ada Tentena di Sulawesi, ada Arta Wacana di NTT, kemudian juga ada Toraja misalnya, dan juga ada di Halmahera, ada di Maluku, dan juga ada UKI, Tom Hot, itu contoh-contoh FKIP Kristen. Yang saya berharap kita bisa menggalang kolaborasi yang baik dengan gereja dan juga sekolah Kristen, dan MPK akan membantu memfasilitasi. Tuhan memberkati kita. Penelitian sederhana ini mudah-mudahan dilanjutkan dengan penelitian yang lebih mendalam. Kita melakukan penelitian dengan respondennya anak-anak SMA itu sendiri misalnya. Jadi kita bisa memperbaiki akurasinya, validitas daripada penelitian, dan semakin berguna buat memajukan sekolah Kristen melalui berbagai stakeholder terkait sekolah Kristen. Terima kasih Ibu Magda. Terima kasih Pak Handi Irawan. Kita percaya bahwa webinar yang diselenggarakan oleh MPK bersama dengan Bilangan Riset Indonesia adalah dalam kedaulatan Tuhan. Biarlah ini menjadi sebuah momentum terjadinya reformasi gereja bersama dengan yayasan sekolah Kristen untuk mewujudkan transformasi sekolah Kristen. Pertanyaan ketiga, saya sampaikan kepada para narasumber untuk memberikan jawaban sekaligus memberikan closing statement. Karena tujuan webinar ini dengan berkat Tuhan boleh menjadi sebuah momentum terjadinya movement, dan MPK dengan dukungan bersama Bilangan Riset Indonesia akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk something great. Ketika Tuhan memberkati anak-anaknya untuk pekerjaan Tuhan di Indonesia melalui sekolah Kristen. Pertanyaan ketiga, menjadi guru Kristen jelas adalah sebuah panggilan Tuhan yang harus dijawab dengan dedikasi full dan profesional. Eksistensi sekolah Kristen yang menjalankan misi Kristus adalah tanggung jawab gereja terhadap amanat agung Tuhan Yesus untuk penginjilan dan pemuritan. Pertanyaannya, bagaimana gereja bertanggung jawab dengan seharusnya secara konkret terencana dan berkomitmen serius untuk mendukung generasi muda gereja, untuk mempunyai mindset panggilan hidup untuk penginjilan dan pemuritan dengan menjadi guru Kristen. Ketika mereka sudah mendedikasikan hidup menjadi guru Kristen dan melayani di sekolah-sekolah Kristen secara khusus, bagaimana gereja akan mendukung guru Kristen? Yang kedua, bagaimana rekomendasi MPK Indonesia dalam sesi yang baru saja disampaikan oleh Pak Handi Irawan dapat diwujudkan oleh gereja, yayasan sekolah Kristen, FKIP di Universitas Kristen, STT, dan komunitas profesional dan pengusaha Kristen. Mulai dari pendeta Darwin, kemudian pendeta Simon Phil Lyon, dan Mr. Paul Rickardson. Saya mengharapkan memberikan jawaban yang jelas, tegas, dan sekaligus closing statement yang menginspirasi sehingga ini menjadi sebuah momentum. Tuhan bekerja. Terjadi sebuah reformasi menuju transformasi. Silakan Pendeta Darwin Darmawan. Baik, terima kasih Bu Magda, Pak Handi. Pertama, saya harus jujur mengatakan saya mendapat banyak hal baik dari webinar 2 hari ini, khususnya melihat signifikansi dari pendidikan sebagai dua hal utama yang Kristus lakukan ketika Kristus hidup di tengah-tengah dunia. Terima kasih, dan karena itu kami terus berkomitmen mengembangkan lembaga pendidikan Kristen di bawah koordinasi GKI Sidwil Jabar untuk bisa menjadi gereja. Dan ini yang kami fokuskan dalam 3 tahun ke depan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kami ingin agar sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan Kristen di bawah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat dapat menjadi gereja, eklesia sekolah. Bagaimana guru-guru yang mengajar itu adalah
perpanjangan tangan Tuhan di ruang kelas, bagaimana aktivitas di sekolahan, olahraga, sains, matematika, itu adalah perjumpaan anak-anak, guru-guru, staf sekolah dengan Tuhan. Dan ini sangat efektif karena mereka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada di sekolah jauh lebih banyak daripada waktu bersama-sama dengan gereja. Nah, ini salah satu fokus kami dan kami juga ingin agar beberapa hal yang baik dari sekolah-sekolah GKI bisa dikolaborasikan dengan rekan-rekan di tempat lain agar kita bisa bergandengan tangan untuk menjadi tubuh Kristus yang memuridkan, khususnya melalui bidang pendidikan. Ya, terima kasih sekali lagi buat MPK dan BRC yang menolong paling sedikit saya untuk menyadari betapa signifikan panggilan Kristiani untuk mendidik anak-anak dan masyarakat di Indonesia. Terima kasih Pendeta Darwin. Komitmen yang dikumandangkan akan diikuti oleh banyak gereja. Reformasi, pertobatan, perubahan, meredefinisikan panggilan gereja. Luar biasa. Kita semua bisa menangkap hati yang sungguh-sungguh rindu. Gereja sebagai tubuh Kristus yang memuridkan akan menghadirkan salah satunya guru-guru Kristen yang akan menjadi pemurid melalui sekolah Kristen. Ibu Pendeta Dr. Simpon F. Leon, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Kalau bisa dibukakan slide, slide 5. Yang kita harus memberikan perhatian yang serius. Ini yang sedang kami lakukan. Bahwa kita memberi perhatian serius kepada dunia pendidikan. Lebih baik kita mulai daripada lebih terlambat daripada tidak melakukannya sama sekali. Karena ini satu kesaksian gereja. Nah, memberikan perhatian serius itu sekarang yang kami sedang lakukan adalah kami sudah memulai dengan mendirikan satu lembaga khusus yang struktural, kami sebut sebagai Departemen Pendidikan. Dan Departemen Pendidikan ini dia langsung di bawah Sipodel. Dan kami sangat merasakan sebuah perubahan. 10 tahun terakhir kami berjuang keras, tetapi puji Tuhan periode ini kami memang berupaya keras untuk membuat sebuah perubahan di dunia pendidikan. Dan saya kira ini bukan pekerjaan yang ringan, tetapi Tuhan tahu setiap pekerjaan yang memang untuk kemuliaan namanya, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan bekerja. Karena itu di slide 5, itu perlu ada sekali bahwa kolaborasi antara sumber daya manusia kita di bidang pendidikan dan para pendeta. Saya sepakat bahwa mimbar gereja harus dipakai untuk mengajar, dipakai untuk memberitakan, dipakai untuk awareness, menyadarkan tentang dunia pendidikan. Lalu kita juga perlu memperkuat bidang pendidikan Kristen kita, menjadikan lembaga pendidikan itu yang bersih, sarana prasarana dan kurikulum dan pelayanan yang baik dan berkualitas. Dan kemudian kita juga harus memberikan juga kepercayaan kepada warga, gereja dan masyarakat supaya bersama-sama mencapai tujuan. Ada kolaborasi antara mitra, pemerintah dan seterusnya. Dan yang terakhir ialah sasaran-sasaran pendidikan kita juga harus kita arahkan kepada bagaimana yayasan, bagaimana pemimpin-pemimpin, pengelola pendidikan, penyelenggara pendidikan, dan bagaimana orang-orang yang memang memiliki hati, memiliki perhatian untuk bisa bersama-sama bekerja di dunia pendidikan. Dan tidak ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam slide berikutnya itu bahwa kita perlu membangun komitmen bersama
perlu juga kita memberikan semacam kemudahan-kemudahan pelayanan, program-program yang memang sangat mendukung, dan juga kita melakukan berbagai evaluasi di dalam pendidikan kita. Nah, bagaimana kita memberikan perhatian kepada guru? Ada beberapa yang saya kira saya sepakat bahwa gereja perlu memberikan perhatian berupa beasiswa. Mungkin kalau sekolah-sekolah penabur ya, di bawah yayasan penabur, betul Pak Darwin, bahwa memang gereja akan dihidupkan gitu ya, akan diberi kekuatan kemandirian melalui sekolah. Tapi ada juga bahwa bagaimana gereja menolong sekolah-sekolah yang sedang kami alami. Jadi kekuatan itu ada dalam jemaat. Tetapi saya menyadari bahwa tidak semua jemaat mau memberi diri, memberikan hati perbendaharaan hidupnya ya, dananya untuk pendidikan. Ini yang sedang kami galakkan untuk memberikan penyadaran kepada warga jemaat. Kita juga bisa mengembalikan pemahaman terhadap siapa guru, betapa pentingnya peran guru. Kita tidak akan bisa sekarang ada tanpa guru. Dan bagaimana guru juga adalah menjadi guru Injil, memuridkan. Saya pikir ini menjadi konsep penting di dalam dunia pendidikan supaya Kristen berkarakter dan berbeda dengan pendidikan lainnya. Yang terakhir sebagai terakhir Ibu, bahwa secara struktural kita perlu menekankan bahwa dalam tata gereja, dalam peraturan gereja, secara struktur pendidikan harus ditempatkan pada posisi yang strategis. Yang terakhir sekali bahwa mari bersama saya kira kita bertobat. Ya, saya bilang gitu. Tadi Pak Darwin katakan bertobat. Ya, inilah saatnya kita harus memulai sebuah perubahan besar di dunia pendidikan. Karena itu kami menyebutnya sebagai kebangkitan dari pendidikan Kristen. Semoga pekerjaan MPK, pekerjaan dari BRC ini menjadi berkat. Malam hari ini saya merasakannya. Semoga Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini juga merasakan sebuah perubahan dan mendorong kita untuk melakukan sebuah perubahan, memberikan perhatian khusus kepada pendidikan, terutama sekali pada guru-guru yang melalui anak-anak, remaja, pemuda. Terima kasih. Sungguh luar biasa, Pendeta Dr. Simpon F. Leon. Kolaborasi karena tujuan revival, pertobatan, perubahan. Dan gereja ketika bersatu, bukan hanya kolaborasi antara gereja dengan sekolah, tetapi kolaborasi antara gereja-gereja akan menjadi satu agenda penting untuk terjadinya kelahiran baru, peran gereja untuk transformasi sekolah Kristen. Terima kasih, Ibu Simpon F. Leon. Dan sekarang, Mr. Paul Richardson, your turn to share your heart. Thank you. Dari saya hanya mau kalau kita semua bisa lebih banyak mengasihi Tuhan Yesus. Kita bangun tidur setiap pagi, kita sudah mau mendengar suara Tuhan Yesus. Dan kita sendiri semua ini pikir ya, halangan apa, dengan cara apa kami tidak mau atau tidak bisa melayani Tuhan Yesus, dan ada relasi sangat-sangat baik dengan Tuhan Yesus, dan mari kita semua memberi hati kepada Tuhan Yesus itu setiap hari. Dan bersama dengan itu mari kita semua memberi perhatian pada anak-anak dan mengasihi mereka dan memberi waktu kita kepada mereka dan menasihat mereka dan percaya mereka. Percaya mereka ada potensial, mereka ada masa depan. Mari kita tidak pikir banyak negatif tentang mereka. Mari kita tidak banyak mengeluh tentang generasi mereka. Mari kita semua lihat potensial luar biasa. Dan setiap kali kita bersama dengan anak, kita mau menginspirasi mereka dan
dan menasihat mereka, hey, give your life to Jesus, ya, kasih kehidupan pada Yesus. Kamu tidak akan pernah menyesal kalau kamu hidup untuk Yesus. Dan kalau anak mendengar itu banyak kali dari kita, dia akan mulai percaya itu dan dia akan benar dia kasih hatinya kepada Yesus. Terus ini kita mengarahkan semua anak kepada Yesus itu setiap hari. Itu saja dari saya. Terima kasih ya. Thank you. Tuhan memberkati Thank you, Mr. semua. Paul Ricardson. Gereja menghadirkan Kristus di hati anak muda, agar mereka mempunyai hati seperti Kristus dan mempunyai pikiran Kristus. Pemuritan yang menginspirasi. Terima kasih, Pendeta Darwin, Pendeta Simpon Leon, dan Mr. Paul Ricardson. Apa yang telah disampaikan dari hati yang menerima suara Tuhan dan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Dan webinar hari ini akan diakhiri dengan statement dari Bapak Handi Irawan. Apa yang akan menjadi tindak lanjut dari webinar ini supaya semua komitmen yang sudah dilakukan itu akan dikawal sampai Kristus akan melihat kerajaannya hadir dan memberkati Indonesia melalui sekolah Kristen dengan hadirnya guru-guru Kristen yang menerima panggilan Tuhan. Silakan Bapak Handi Irawan. Jadi Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih. Tapi dari MPK, dari 51 pengurus MPK dan 250 pengurus MPK wilayah. Dan kami menyadarin selama 1,5 tahun ini, bahwa sebenarnya kita dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dan bahkan bila kita tidak melakukan perubahan 5-10 tahun lagi atau 1 generasi lagi, Bapak Ibu sekalian percayalah, bahwa kondisi sekolah Kristen sebagian besar akan tidak baik. Tetapi 10% yang baik akan semakin baik. Jadi kita bersyukur ada sekolah Kristen yang baik, saya yakin MPK punya keyakinan mereka akan semakin. Karena kita mengajak sekolah-sekolah yang sangat baik untuk bisa menjadi berkat bagi sekolah-sekolah tidak baik. Tetapi sekolah-sekolah yang tidak baik, mereka harus berjuang. Mereka harus melihat bahwa mereka juga punya potensi. Dan salah satu potensi yang besar, kalau mereka juga bisa melihat berbagai stakeholder yang terkait. 90% sekolah Kristen dimiliki gereja. Maka saya sungguh mohon setiap pimpinan gereja, Bapak sekalian, hamba Tuhan Majelis Penatua, Anda sungguh memiliki peran yang sangat penting sekali. Maka passion, komitmen, dedikasi, melalui dari hasil survei ini, kiranya boleh menggerakkan kita. Karena MPK pasti tidak mampu melakukan sendirian. MPK tidak mampu memberikan intervensi. MPK tidak memberikan sekolah. Dan berharap juga bekerjasama dengan seluruh pengurus yayasan sekolah untuk bersama-sama memajukan. Dan FKIP salah satu produsen guru Kristen yang sangat penting, yang perlu kita tolong. Dan kita bersama-sama mengerjakan pelayanan Tuhan sangat penting. Sehingga pada akhirnya sama seperti kemarin, saya selalu mengingatkan kepada pengurus MPK, mari jutaan anak-anak siswa Kristen kita berikan kepada mereka jendela yang baru. Jendela untuk melihat kesempatan yang lebih baik, jendela yang membuat kehidupan mereka yang lebih baik. Tapi yang lebih penting juga jendela untuk melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan mereka. Bersama-sama kita mengerjakan pelayanan Tuhan. Terima kasih.